pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Segera mungkin memberikan kepastian hukum kepada penguasa tanah mereka. Karena tanah ini saya sudah pastikan ini akan menjadi pusat konflik masa depan. Baik itu antara kakak dan adik. Salah satu yang dibicarakan adalah terkait dengan beberapa hal urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat. Selamat pagi dari kawasan Bukit Waluyo Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse ajak warga segera lakukan sertifikasi terhadap bidang tanah yang dimiliki. Kepala OPD, Camat, dan Lurah Sekota Bau-Bau diminta meningkatkan koordinasi demi optimalnya pelayanan kepada masyarakat. Inilah Warta Kapten pagi selengkapnya hari ini, Jumat 18 November 2022 bersama saya Siti Nurhardianti. Mengawali Warta Kapten pagi ini kami update kasus COVID-19 di tanah air. Pada Kamis 17 November 2022, penambahan kasus COVID-19 di Indonesia tercatat sebanyak 7.822 kasus baru. Kasus aktif kini sebanyak 60.471 kasus. DKI Jakarta menyumbang jumlah kasus sebanyak 3.474 kasus, disusul oleh Jawa Barat dengan 1.348 kasus, kemudian Jawa Timur dengan 755 kasus. Pasien positif bertambah 7.822 menjadi 6.590.113 pasien sembuh, bertambah 5.264 menjadi 6.370.351 kasus. Pasien meninggal juga bertambah 38, total menjadi 159.291 orang. Tercatat sebanyak 79.839 spesimen diperiksa hari kemarin di seluruh Indonesia, sedangkan jumlah suspek sebanyak 6.867 orang. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse ajak warga segera lakukan sertifikasi terhadap bidang tanah yang dimiliki. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah konflik kepentingan di kemudian hari. Selengkapnya Hairul Mulku melaporkan. Segera mungkin memberikan kepastian hukum kepada penguasa tanah mereka. Karena tanah ini saya sudah pastikan ini akan menjadi pusat konflik masa depan. Baik itu antara kakak dan adik. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse mengajak seluruh masyarakat yang memiliki bidang tanah namun belum tersertifikasi agar segera dilakukan sertifikasi. Ahmad Monianse saat menghadiri penyerahan sertifikat tanah dari Badan Pertanahan Nasional kepada warga Kelurahan Kadolo, Kamis mengatakan penduduk Kota Bau-Bau dipastikan akan terus bertambah. Sementara luasan wilayahnya masih tetap sehingga bidang-bidang tanah yang belum memiliki sertifikat sangat berpotensi dipertentangkan dan memicu konflik-konflik kepentingan di kemudian hari. Saya sangat berharap kepada camat lurah untuk terus memotivasi penduduk kita, masyarakat kita agar segera mungkin memberikan kepastian hukum kepada penguasa tanah mereka. Karena tanah ini saya sudah pastikan ini akan menjadi pusat konflik masa depan. Baik itu antara kakak dan adik, antara suami dan istri, karena menyangkut gunung gini mungkin akan antara tetangga dan tetangga, antara pendatang dengan orang lokal. Ini semua memicu nanti tanah, karena tanah menjadi alat produksi yang paling penting di kemudian hari. Ahmad Monianse menyebut ada sejumlah faktor yang menyebabkan melambatnya pensertifikatan tanah di Kota Bau-Bau. Di antaranya minimnya kesadaran masyarakat, masih banyak warga yang berada di perantauan, belum terbaginya tanah warisan dari orang tua, dan sejumlah masalah lainnya. Mengapa kita harus segera mungkin untuk mensertifikasi tanah kita? Pertama, memperoleh jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Kedua, memudahkan dan mempersingkat proses peralihan hak atas tanah dan pengembangan hak atas tanah.
Ketiga, harga tanah menjadi lebih mahal atau tinggi. Dan yang keempat, memperkuat posisi tawar-menawar apabila hak atas tanah diperlukan pihak yang untuk kegiatan pembangunan. Untuk diketahui, tahun ini Kantor Pertanahan Bau-Bau berhasil mensertifikatkan 100 bidang tanah warga Kadolo, Kecamatan Kokalukuna. Sertifikat ini pun diberikan secara langsung kepada pemiliknya. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Kepala OPD, Camat, dan Lurah Sekota Bau-Bau diminta meningkatkan koordinasi demi optimalnya pelayanan kepada masyarakat. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Yang perlu ditingkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan kohesifnya ya teman-teman. Pemerintah Kota Bau-Bau terus berupaya mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya dengan meningkatkan peran koordinasi antar perangkat pemerintah daerah. Karena itu, Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD, Camat, dan Lurah Sekota Bau-Bau dikumpulkan di Aula Palagimata Kantor Wali Kota Bau-Bau pada Kamis pagi 17 November 2022 dalam rangka rapat koordinasi. Sekda Kota Bau-Bau Roni Mutar mengatakan rakor tersebut bertujuan untuk memaksimalkan urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, di mana menurut Roni Mutar untuk mengoptimalkan pencapaian ketiga hal tersebut, salah satunya perlu ditingkatkan peran koordinasi, sinkronisasi, dan kekohesifan antar perangkat pemerintah daerah. Salah satu yang dibicarakan adalah terkait dengan beberapa hal urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat yang perlu ditingkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan kohesifnya ya teman-teman para tim itu untuk bersama-sama berperan sehingga kemudian hasilnya optimal. Menurut Jenderal ASN Kota Bau-Bau ini, seiring berjalannya waktu, kedinamisan hidup tentu membawa kepada perubahan. Sehingga sebagai abdi negara, ASN mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas harus bisa menyesuaikan dengan perubahan akibat kedinamisan itu. Contoh kasus kata Sekda soal pencatatan akta kematian di mana masih banyak yang meninggal dunia namun datanya belum cepat diupdate. Sehingga menurutnya antara Dinas Dukcapil dan pemerintah kelurahan harus dapat meningkatkan koordinasi berkaitan hal tersebut agar pembaharuan data kematian bisa lebih mudah dan cepat. Ada peran Dukcapil melakukan updating data. Nah, Dukcapil tidak akan mungkin punya tangan sampai di tingkat bawah. Harus ada informasi dari tingkat bawah ke Dukcapil. Itu contoh. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita beralih ke informasi lainnya. Pasar bersubsidi Dinas Perdagangan Kota Bau-Bau pekan depan masuk Kecamatan Sorawolio. Informasi mengenai hal itu dilaporkan Waode Nurliani. Pasar murah bersubsidi pekan depan akan menyasar wilayah pinggiran Kota Bau-Bau sesuai jadwal akan lebih dahulu dilaksanakan di Kecamatan Sorawolio pada 21 hingga 27 November 2022. Pusat kegiatan pasar bersubsidi terbagi di dua lokasi, yakni kantor Kecamatan Sorawolio dan Kelurahan Gonda Baru. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau Laode Ali Hasan mengatakan, selain 4 komoditi yang disubsidi seperti telur ayam ras, minyak goreng, bawang merah dan bawang putih, akan ada komoditi lain seperti beras namun dijual dengan harga normal. Mantan Kabag Ekonomi itu menuturkan, beberapa hari terakhir beras sudah mulai menunjukkan kenaikan harga di kisaran Rp200 per kilogram, namun saat harganya telah melewati harga eceran tertinggi Rp12.800 per kilo untuk wilayah Sulawesi, maka pemerintah daerah akan mengambil langkah operasi pasar untuk mengurangi beban hidup masyarakat. Jadi Surabaya ini minta supaya mereka diduluankan untuk melakukan pasar murah. Nah, sehingga kita coba laksanakan di Kecamatan Surabaya dulu. Berapa hari sana Pak? Selama 7 hari. 7 hari, sampai Minggu begitu Pak? Iya, sampai kira-kira sampai hari
Minggu kalau itu dibutuhkan. Tapi kalau tidak terlalu ini ya terpaksa sampai hari Jumat saja seperti itu. Gagasan pemerintah Kota Bau Bau tersebut semata-mata menekan gejolak kenaikan harga bahan pokok, di samping itu upaya menurunkan inflasi bahan pangan. Adapun harga 4 komoditas itu yakni minyak goreng seharga Rp28.000 per 2 liter dengan besaran subsidi Rp6.000, telur ayam seharga Rp40.000 per rak dengan besaran subsidi Rp15.000, bawang merah seharga Rp27.000 per kilogram dengan besaran subsidi Rp3.000, dan bawang putih seharga Rp25.000 per kilogram dengan besaran subsidi Rp5.000. Syarat berbelanja merupakan warga Kecamatan Sorowalio dengan membawa KTP dan kartu keluarga. Masing-masing kepala keluarga dibatasi pembelanjaan subsidinya seperti telur ayam hanya 2 rak, minyak goreng 2 liter, bawang merah dan bawang putih masing-masing 1 kilo. Pemerintah melalui dokumen pelaksana anggaran DPA Disperdaging menyiapkan anggaran sekitar Rp1 miliar untuk mensubsidi 4 jenis bahan pokok tersebut. Wadi Nuryani, reporter Bau Bau, melaporkan. Berita yang terakhir, PJ Bupati Buton Basiran memberikan apresiasi kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN yang telah memberikan rekomendasi kepada Balitbang Kabupaten Buton untuk menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah. Basiran mengatakan dari 514 kabupaten kota yang ada di Indonesia, Kabupaten Buton merupakan salah satu kabupaten yang lebih cepat diproses mendapatkan rekomendasi, dan rekomendasi itu juga telah dikirim di Kemendagri. Sementara itu, perencana ahli utama BRIN di Pasar Wajo, Hamid, mengatakan BRIN merupakan gabungan dari semua institusi yang melakukan tugas kelitbangan. Sehingga saat ini tidak ada lagi BPPT, LIPI, LAPAN, dan BATAN, semua digabung dalam BRIN. Dikatakannya BRIN akan menjadi pembina untuk berida-berida yang akan terbentuk, termasuk berida yang akan ada di Kabupaten Buton. Basiran saat membuka rapat koordinasi kelitbangan dengan tema Jejaring Forum Inovasi Daerah Kabupaten tahun 2022 di Pasar Wajo kemarin, mengatakan bahwa kedatangan pihak BRIN memberikan energi baru bagi ASN di Pemda Kabupaten Buton sehingga bekerja lebih baik lagi. Rakor tersebut dirangkaikan dengan penyerahan piagam penghargaan inovator Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Buton tahun 2020 dan 2021. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kepton pagi ini kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wali Kota Bau Bau Laude Ahmad Monianse ajak warga segera lakukan sertifikasi terhadap bidang tanah yang dimiliki. Kepala OPD, Camat dan Lurah sekota Bau Bau diminta meningkatkan koordinasi demi optimalnya pelayanan kepada masyarakat. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Sampai jumpa.